Halo guys, jumpa lagi dengan saya Gunawan WST. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana saya memprediksi saham atau menganalisanya secara fundamental. Ini penting sekali supaya eh, pertama menambah konfidensi dan kedua adalah sharing pengetahuan. Dan yang ketiga adalah menunjukkan seberapa akurat sih sebetulnya analisa fundamental dan seberapa penting dibandingkan teknikal gitu. Karena 95% analisa yang ada di YouTube itu analisa yang bersifat eh, teknikal, dan kalaupun ada yang fundamental eh, menurut saya kurang fokus, dalam arti bukan data yang penting gitu, tapi berdasarkan kabar-kabar isu. Kabar isu itu bukan fundamental ya. Jadi fundamental itu harus melihat kinerja keuangannya juga, selain juga corporate actionnya. Ini penting karena kenapa? Tidak semua saham itu memang bergerak berdasarkan fundamentalnya. Ada juga yang ya averaging, saham-saham yang lagi sideways averaging itu biasanya memang cenderung acak. Jadi memang mereka bisa diprediksi dengan garis support dan garis resisten. Tetapi justru itu berbahayanya. Kenapa? Karena ketika kita berpatokan pada support dan resisten, kemudian terjadi swing tiba-tiba, dan biasanya memang swing itu panjang, maka akan timbul kerugian dan halusinasi. Wah, akan balik ke harga semula, akan balik ke harga semula. Secara pengalaman bahwa pergerakan ini disebabkan oleh fundamental itu biasanya tidak akan balik ke harga yang semula. Kalaupun koreksi ya maksimal 50-60% saja. Ini penting sekali supaya kita waktu menunggangi swing itu ya, kita dengan penuh rasa percaya diri. Memang tidak akan berupa garis lurus, misalnya setiap hari hijau sama selama 1 bulan gitu. Kecil kemungkinan, tapi itu memang terjadi juga di TPIA saat ini. Dia hijau terus dan di weekend baru dia terjadi koreksi. Dan patut dicatat bahwa koreksi-koreksi seperti itu memang biasanya terjadi di weekend. Kenapa terjadi di weekend? Karena memang justru di weekend itulah biasanya investor melakukan profit taking, ya istilahnya terima gajian. Walaupun itu ya nggak semua seperti itu sebetulnya, tapi karena ada fenomena seperti itu biasanya diikuti oleh uh, investor lainnya untuk sekedar mengamankan profit taking atau mengamankan profitnya. Kita ke layar laptop yang satunya. Oh iya, saya biasa trading itu dengan 2 laptop. Kenapa? Karena satunya itu saya lebih ke chart dan ke platform analisanya, satunya saya lebih lihat ke beritanya. Berita aktual itu penting sekali, dan mencatat beritanya. Nanti di dashboard saya tunjukkan bagaimana saya mencatat dashboardnya itu ya. Oke, ini sekarang ini adalah saham-saham yang mengalami kenaikan 1 bulan penuh. Tapi walaupun begitu, di dashboard saya juga dilengkapi dengan diurutkan berdasarkan kenaikan 1 hari, kenaikan 7 hari, kenaikan 1 bulan, berdasarkan kapitalisasi, berdasarkan volume per lembar, berdasarkan volume rupiah, berdasarkan volume per saham dan sebagainya. Jadi cukup. Dan di sini pun juga ditampilkan diurutkan berdasarkan ke besar, ke kecil, kecil ke besar, dan juga indikasinya untuk 1 hari, 1 minggu, 30 hari, 6 bulan.
Jadi cukup eh, cukup lengkap ya. Dan ini dashboard ini sudah saya develop sekitar 2 tahun ya. Selalu saya revisi juga, dan saya anggap ini sudah sempurna, walaupun tidak menutup kemungkinan tetap saya revisi untuk perbaikan sedikit demi sedikit, karena ya namanya aktualisasi gitu ya, kita menemukan fenomena, kita masukkan ke program gitu. Itu penting, karena katanya Dr. Renald Kasali, kalau kita tidak aktual lagi maka kita akan hilang. Jadi aktualisasi itu penting, termasuk diantaranya update. Jadi kalau kita lihat Windows itu tiap tahun update, Android juga update, saya pun juga update. Bahkan saya lebih cepat update-nya. Biasanya sebulan sekali saya review ulang. Dan itu akhir-akhir ini memang sedikit perubahannya, karena memang sudah makin lebih jelas bentuknya. Kalau kita lihat di chart ini adalah saham-saham yang selama sebulan ini turun, berikan yang tertinggi sampai yang terendah. Jadi selama sebulan ini turun, dan ini ada indikator satu harinya. Jadi kalau kita lihat di sini, bull ini dia hari Jumat kemarin sudah positif, artinya dia ada kemungkinan mengalami koreksi teknikal gitu. Itu penting. Kenapa kita tidak menghindari saham yang hari Jumat kemarin juga sedang merah gitu? Ini namanya melawan tren gitu ya. Jadi kalau trennya sebulan merah dan hari terakhir juga merah, ya jangan dibeli gitu. Apapun yang terjadi, nggak ada salahnya menunggu, sabar untuk satu hari itu lebih baik daripada emosional gitu ya. Saham yang lagi merah kita berhalusinasi, oh ini sudah terlalu rendah, dan kita buy. Itu kemungkinan salah besar sekali, karena namanya dalam laut siapa tahu, dalam hati orang tak tahu juga. Jadi daripada kita menebak-nebak melawan tren gitu ya, kalau masih merah ya udah abaikan saja sampai dia nanti hijau. Toh ini ada beberapa yang hijau kan, nah kita urutkan saja. Kalau ini di grup 1, ini grup 2 itu ya, isinya Asa, Arto. Grafiknya ini langsung berubah seperti ini. Ini penting sekali juga visualisasi grafik berdasarkan perbandingan grafik lain. Jadi kalau dari grafik ini saja sudah kelihatan bahwa technical itu pasti salah, pasti multitafsir. Kenapa? Lihat nih, antara satu grafik dengan grafik lainnya nggak ada yang sinkron kan. Misalkan saja kita short berdasarkan sektor yang sama, finansial, itu pun juga masih tetap acak, tidak ada similaritas atau hubungan antara satu dengan satunya. Ini mungkin yang hijau sama yang hitam ini ya, Vico sama Bemas ini agak kongruen sedikit, tapi saham lainnya belum tentu. Yang kuning ini BSIM dan Arto beda gitu. Jadi nggak bisa di buat generalisasinya, karena setiap saham itu pada dasarnya spesifik. Itu penting supaya kita tidak menganalisa secara teknikal untuk saham. Jadi saham secara teknikal itu 95% salah. Jadi kalau Anda cuma untung 5%, ya berarti kan rugi gitu ya. 5 kurangi 95 minus 90%, begitu kan? Oke, kita balik lagi ke semua sektor. Sekarang kita pilih saja ini, berdasarkan yang hijau ini bull ya, Buana Lintas Samudra itu bull, mana bull. Terus kemudian yang hijau lagi BSSR. Yang hijau lagi SAMF.
Ini penting supaya Anda bisa beli di bottom lainnya, mendekati bottom lainnya. Kan sangat enak sekali kalau Anda bisa beli di bottom lainnya, benar nggak? Ya kan? Dan kita akan belajar tentang momentum ya. Jadi seperti hukum fisika itu, benda yang bergerak akan cenderung bergerak, benda yang diam akan cenderung diam. Benda yang bergerak ke timur akan cenderung bergerak ke timur karena momentumnya. Benda yang bergerak ke barat akan bergerak ke barat sesuai momentumnya. Peluru yang ke atas akan cenderung ke atas, memiliki energi kinetiknya, dan juga peluru yang ke bawah akan menerjang ke bawah juga. Jadi itu yang kita pakai supaya kita bisa bottom di buy di bottom lainnya, dan itu sangat menguntungkan sekali. Ya, oke. Setelah BSSR kita ke saham F. Kemudian kita ke BES. Mana BES? Kemudian kita ke GGRP. Nah, ini grafik-grafiknya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sorry. Oh iya benar. Nah, seperti ini kan. Kita tahu yang trennya seperti apa. Nah, ini adalah grafik visualisasi supaya Anda bisa melihat historinya sampai 6 bulan ya. Nah, ini sudah muncul semua. Dan ini yang abu-abu ini adalah harga minyak dunia. Kenapa saya pasang chart perbandingan harga minyak dunia juga? Karena IHSG akan cenderung naik ketika harga minyak dunia naik. Karena kenapa? Harga minyak dunia itu mengindikasikan bahwa kebutuhan energi itu meningkat. Artinya aktivitas produksi itu naik. Aktivitas produksi naik artinya ekonomi berputar dengan lebih cepat dari biasanya, dan itu artinya bahwa saham-saham pun juga bergerak positif, termasuk saham yang di Indonesia, yang di Bursa Efek Indonesia. Itu penting supaya Anda memiliki wawasan yang global gitu. Jadi kalau ada yang itu di iklan-iklan YouTube kan kayak mengomentari teknikal, kayak mengomentari pertandingan sepak bola, ya bye. Itu pasti salahnya, pasti salah. Itu hanya apa ya, mempermainkan emosi Anda saja. Ini bukan pertandingan sepak bola ya, ini adalah investasi. Jadi nggak ada istilah tendang sana tendang sini ya pemain. Itu komentator saham seperti komentator pertandingan sepak bola. Tapi ya seperti itulah yang banyak disukai orang, karena pada dasarnya orang itu malas berpikir, itu harus diakui gitu. Dan yang ketika kita pakai blog untuk mengajak berpikir itu orang malas gitu ya. Buat apa gitu? Memang benar-benar akurat. Oke, kita buktikan apakah benar-benar akurat. Sebenarnya sudah saya buktikan tadi ya, di IPTV, TPIA, dan BPKB. Tiga-tiganya akurat. Silakan cek di tempat lain apakah ada yang seakurat prediksi saya. Prediksi saya hampir selalu tepat semuanya. Kemudian setelah ini muncul, ini kalau saya jelaskan agak panjang ya, grafik-grafik seperti ini. Langsung sisi kita loncat ke fundamentalnya. Nah, ini supaya kalian nggak bosan. Kalau saya jelasin ini, pasti kalian bosan. Nanti di lain waktu saya jelasin cat-cat ini seperti apa. Tapi sebenarnya saya sudah jelaskan tadi ya, yang harga minyak itu berhubungan dengan IHSG. IHSG berhubungan, itu kan kompositnya, berhubungan dengan saham per saham dan sektor per sektornya. Sebetulnya kenaikan bulan Februari misalkan digerakkan oleh sektor apa sih? Itu penting sekali, jangan sampai Anda salah memilih sektor juga.
yang bergerak sektor energi karena harga minyak naik, misalkan Anda masuk ke sektor lainnya yang pergerakannya relatif datar gitu. Akhirnya Anda stres sendiri, ini semuanya hijau kok saya nggak menikmati hijaunya. Oke, langsung kita ke fundamentalnya. Nah, ini bull tadi ya, bull itu seperti ini, kinerja keuangannya seperti ini. Jadi terakhir dia sudah turun 43%, dan ini catatan saya dia 3280. Menurut saya buy tipis ini cukup beralasan, tipis saja ya, karena ini kurang, secara kenaikannya sudah cukup bagus, cuman dia kurang meyakinkan kinerja keuangannya. Jadi kita ambil tipis. Kemudian BSSR seperti apa? Nah, ini cukup bagus menurut saya, tetapi ini mesti dicek di Bollingernya. Ini kan menjelang ya, ini produsen batu bara menurut saya masih cukup bagus ya, tapi tipis saja karena ekuitasnya itu lebih didorong oleh net profit, sedangkan demand batu bara memang tinggi tapi akan memasuki fase melandai. Jadi kebutuhan energi memang akan naik, tapi kecepatannya melambat dibanding awal-awal COVID-19 mulai hilang. Kemudian kita cek di SAMF. SAMF ini pabrik pupuk untuk kelapa sawit ya. SAMF ini 4,7 PBV nya, ini cukup bisa di buy tipis juga. Buy tipis itu diabaikan juga bisa. Kemudian BES, Batu Licin Nusantara Maritim, ini adalah perusahaan transportasi batubara bidang energi. Boleh juga ini di buy tipis. Kemudian kita lihat yang terakhir GGRP. GGRP ini produsen baja ya, pabrik baja. Sebentar, datanya nggak muncul. Kalau dilihat dari PBV nya 11, yang menjadi masalah adalah bahwa di 16 April kemarin dia terkena PKPU ya. Jadi walaupun dicabut pada 23 Maret, artinya dia memang ada yang mau mempilotkannya. Tapi kalau dilihat dari struktur modalnya, hasilnya nggak pantas sekali di PKPU kan. Ini hanya masalah hater mungkin. Nggak tahu di saham ada haternya atau enggak. Nah itu jadi intinya, kenapa ya grafiknya nggak muncul nih ya.
oke lah, nggak masalah. Nah, ini menurut saya memang layak di buy di sini. Tapi kalau dia kembali ke 500 misalkan, atau di bawah 600, silahkan buy kuat, nggak masalah. Seperti itu. Jadi ini adalah hanya simulasi dan saya lakukan dengan cepat karena ya namanya ini kan YouTube, nggak mungkin saya 2 jam 3 jam, walaupun pada analisa kenyataannya saya biasanya melakukan 2 jam 3 jam dan mengupdate ini catatan ini. Catatan ini penting supaya kita tahu historinya. Jadi ini 3 November itu di sini posisinya. 16 April itu posisinya di sini. Di grafik ada supaya kita bisa tahu oh waktu itu ada di mana gitu. Histori itu penting untuk karena kita ini bukan manusia ya. Nggak mungkin kita mengingat-ingat gitu. Walaupun ingat kejadiannya mungkin tanggalnya kita miss gitu. Kita anggap April ternyata Agustus gitu kan. Karena memang ya memori kita nggak, dan ada 700 lebih saham. Kalau kita ingat-ingat nggak mungkin gitu. Makanya catatan harian saya juga saya masukkan di sini gitu. Dan ini memang saya kembangkan secara dashboard ini secara online datanya dan sudah terintegrasi semuanya. Jadi untuk membuat ini pun saya kasih tahu di 2 tahun gitu ya. Dan itu terbukti bagus sejauh ini dan saya berharap akan terus bagus sekali. Dan saya belajar sharingkan ini bukan untuk menyombongkan diri tapi untuk memberi edukasi, karena sesuai dengan kaidah pasar modal yang efisien tuh bahwa semakin efisien pasar modal itu semakin banyak investor yang akan masuk, karena semakin sedikit investor yang dirugikan. Investor yang dirugikan itu seperti apa? Ya, mungkin di video-video berikutnya akan saya perjelas gitu. Sebetulnya saya juga mau upload itu ya, tapi saya pikir-pikir juga ya, nanti dianggap merugikan orang lain gitu ya, mencemarkan nama baik atau setidaknya memberi efek negatif lah. Saya tidak mau menyebarkan efek negatif sebenarnya. Jadi dalam posting pun saya cukup berhati-hati dan beberapa video itu sudah selesai sebetulnya, tinggal posting saja, tapi saya batalkan karena ya nggak tega aja sebetulnya, walaupun itu kebenaran itu tapi kadang gimana ya, bikin orang susah katanya kayaknya ya. Begitu juga saya nggak mau bikin orang lain susah. Oke, thank you, see you next time. Jangan lupa like and subscribe video ini. Thank you.